warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Ratnelili sebagai editor. Perkenalkan, nama saya Aini Kurniawati. Di sini saya sebagai pembicara dan yang melakukan praktikum. Perkenalkan, nama saya Nun Marlina. Di sini saya sebagai kameramen. Sebelum kita lanjut ke videonya, kami akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai beberapa konsep asam dan basa dari para ilmuwan, dan juga mengenai indikator utama dalam praktikum. Teori asam dan basa. Teori asam dan basa terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, teori asam basa menurut Arrhenius. Yang kedua, teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Dan yang ketiga, teori asam basa menurut Lewis. Kita bahas satu-satu yuk. Yang pertama, teori asam basa Arrhenius. Teori ini pertama kalinya dikemukakan pada tahun 1884 oleh Svante August Arrhenius. Menurut Arrhenius, definisi dari asam dan basa yaitu asam adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air melepaskan ion H+. Sedangkan basa adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air melepaskan ion OH-. 2. Teori asam basa Bronsted-Lowry. Pada tahun 1923, Johannes N. Bronsted dan Thomas M. Lowry secara terpisah mengajukan definisi asam dan basa yang lebih luas. Konsep yang diajukan tersebut didasarkan pada fakta bahwa reaksi asam dan basa melibatkan transfer proton atau ion H+ dari satu zat ke zat lainnya. Proses transfer proton ini selalu melibatkan asam sebagai pemberi atau donor proton dan basa sebagai penerima atau akseptor proton. Jadi, menurut definisi asam basa Bronsted-Lowry adalah asam adalah donor proton dan basa adalah akseptor proton. 3. Teori asam basa Lewis. Pada tahun 1923, G.N. Lewis mengemukakan teori asam basa yang lebih luas dibanding kedua teori sebelumnya dengan menekankan pada pasangan elektron yang berkaitan dengan struktur dan ikatan. Menurut definisi asam basa Lewis, asam adalah akseptor pasangan elektron, sedangkan basa adalah donor pasangan elektron. Dalam materi asam basa ada namanya derajat pH asam dan basa. pH atau power of hydrogen adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. Skala pH bukanlah skala absolut. Ia bersifat relatif terhadap sekumpulan larutan standar yang pH-nya ditentukan berdasarkan persetujuan internasional. Larutan dengan pH kurang daripada 7 bersifat asam, dan larutan dengan pH lebih dari 7 dikatakan bersifat basa atau alkali. Dapat dilihat pada gambar. Kamu sudah tahu belum cara menentukan suatu larutan itu mengandung asam atau basa? Caranya yaitu dengan menggunakan indikator asam basa. Indikator itu merupakan suatu senyawa kompleks yang bisa bereaksi dengan asam dan basa. Dengan indikator, kita jadi bisa mengetahui suatu zat bersifat asam atau basa. Nah, indikator sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu indikator alami, indikator universal, dan yang paling umum digunakan adalah kertas lakmus dan pH meter. Nah, dalam video praktikum kita kali ini, kita menggunakan indikator alami sebagai indikator utamanya. Apa sih itu indikator alami? Indikator alami itu adalah indikator yang dibuat menggunakan ekstrak tumbuh-tumbuhan. Alat dan bahan: blender, jus orange, anti-sumbat, Sprite, cuka, hand sanitizer, air putih, kunyit, baking soda, dan gula. Prosedur kerja. Langkah pertama, potong kecil-kecil indikator utama yaitu kunyit, lalu setelahnya masukkan ke dalam blender dan isikan dengan air secukupnya. Langkah kedua, setelah selesai, saring hasil blenderan tersebut untuk mendapatkan airnya saja. Lalu masukkan airnya ke dalam botol. Langkah ketiga, sediakan bahan-bahan larutan yang akan diuji. 4.
Setelahnya, masukkan indikator utama ke masing-masing larutan yang akan diuji. Lalu, lihatlah perubahan warna yang terjadi pada larutan tersebut. Lima, identifikasi nama larutan yang diuji tersebut. Manakah yang asam dan manakah yang basa? Dari gambar di samping, kita dapat mengetahui bahwa pada saat kunyit dimasukkan ke dalam larutan asam akan berubah menjadi warna kuning, sedangkan pada saat dimasukkan ke dalam larutan basa berubah menjadi warna merah. Yang pertama, ekstrak kunyit dicampur dengan larutan dari antisumbat berubah warna menjadi merah pekat atau tua. Yang kedua, ekstrak kunyit dicampur dengan larutan dari hand sanitizer berubah warna menjadi merah bata. Yang ketiga, ekstrak kunyit dicampur dengan larutan dari air gula berubah warna menjadi merah. Yang keempat, ekstrak kunyit dicampur dengan larutan dari baking soda berubah warna menjadi merah kejinggaan. Yang kelima, ekstrak kunyit dicampur dengan larutan dari air putih berubah warna menjadi jingga. Yang keenam, ekstrak kunyit dicampur dengan larutan dari jus orange berubah warna menjadi orange tua. Yang ketujuh, ekstrak kunyit dicampur dengan larutan dari Sprite berubah warna menjadi orange muda. Yang kedelapan atau yang terakhir, ekstrak kunyit dicampur dengan larutan dari air cuka berubah warna menjadi orange pudar atau kuning. Oke guys, jadi kesimpulan pada video praktikum kali ini yaitu jika dilihat dari perubahan warna yang terjadi setelah larutan-larutan yang diuji diberikan indikator alami, maka kami menyimpulkan jika larutan tersebut berwarna merah, maka ia bersifat basa. Sedangkan jika larutan itu berwarna kuning, maka dia akan bersifat asam. Dan jika larutan tersebut berwarna orange, maka dia bersifat netral. Di sini, yang bersifat basa adalah antisumbat, hand sanitizer, air gula, dan baking soda. Sedangkan yang bersifat netral adalah air putih dan yang bersifat asam adalah jus orange, Sprite, dan cuka.